Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار ولا يكلم وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Sadaqallahul Azim. Ibunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kembali kita berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia yang Allah berikan. Salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mohon maaf ibu sekalian, suaranya agak parau. Ini hari pertama saya ceramah satu pekan libur. Karena kemarin kadar Allah suara saya agak bermasalah, diuji sama Allah, agak hilang. Ini mulai keluar. Ya alhamdulillah. Tapi mulai keluar dari pagi tadi, kadang Allah harus ngisi pula. Ini kajian yang ketiga hari ini. Ya, ibu yang muliakan Allah, mudah-mudahan suaranya tetap kuat insyaallah. Dan mohon doa juga karena besok subuh udah berangkat bawa jamaah. Mudah-mudahan sehat, fit, karena harus melayani jamaah umroh insyaallah. Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Kemarin diisi oleh sahabat kita Ustaz Yunus LCMA. Mudah-mudahan ibu berkesan sama beliau. Alhamdulillah. Itu yang penting, jangan mengecewakan. Ya. Saya coba cari pengganti yang lebih baik dan is the best. Secara keilmuan atau secara ilmu yang disampaikan kepada ibu. Kalau penipu nanti mau tukar ustaz juga enggak apa-apa. Baik ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang doa yang diajarkan Nabi berlindung dari 4 perkara. Masih ingat doanya bu? Allahumma inni a'udzu bika min qalbin la yakhsha, ya, wa min ilmin, yang pertama wa min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabulah. Kita masuk kepada poin yang ketiga. Yang pertama sudah dari ilmu yang tidak bermanfaat sudah dibahas, dari min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha sudah. Sekarang yang ketiga yakni wa min nafsin la tashba. Nabi mengajarkan kita berlindung dari jiwa yang tak pernah merasa puas dan kenyang. Sifat manusia ini cenderung kepada materi, atau bahasa sekarangnya materialistik. Ibu setuju nggak dengan ungkapan itu? Manusia ini sifatnya materialistik, cenderung kepada dunia. Setuju nggak? Nggak setuju. Nggak apa-apa ibu, nggak setuju nggak apa-apa juga. Ya bu.
Pernahkah ibu berkata seperti ini, abang, sampai mati mobil ini nggak usah diganti-ganti, walaupun mobil orang sudah Pajero, sudah ini, pokok mobil kita tetap ini sampai mati. Benar itu terjadi? Tidak. Pengen ganti nggak? Pengen diganti. Itu sifat manusia. Tetapi yang diajarkan Nabi, berlindung ini dari nafsu yang tidak pernah merasa kenyang, bukan berarti kita tidak boleh mendapatkan dunia, karena dunia itu adalah fasilitas. Akan tetapi ini dimaksudkan Nabi SAW, nafsu yang tidak pernah merasa kenyang itu melupakan makna syukur dari apa yang Allah beri, sehingga akhirnya muncul kekufuran terhadap nikmat, memaksakan keinginan sesuatu yang tidak mampu dimampu-mampukan. Gayanya harus tidak cuma itu, tapi dipasuh bergaya bentuk itu. Ada orang mabuk ada gaya nak? Sebenarnya ini tidak mampu seperti itu, tetapi dia paksa juga seperti itu. Itu bahasa kampung ambo mabuk gaya. Bahasa kerennya ada cik lain, mati kerancaan. Ya bu, bukan lagi kebutuhan tetapi keinginan. Kalau manusia sekadar memenuhi kebutuhannya, dia akan ada syukur di dalamnya. Tapi kalau sudah keinginan, maka muncul nilai kufur pada dirinya, tidak menerima semua apa yang Allah beri padahal sudah cukup, dan dia melampaui batas dalam mendapatkan keinginan yang dia inginkan. Ini yang tak boleh. Makanya Nabi mengajarkan kita berlindung dari jiwa yang tak pernah merasa cukup. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslimah pun, beribadah pun ibu sekalian muliakan Allah, tak boleh ingin karena mendapatkan dunia. Karena kalau ada orang berbuat kebaikan tapi ujungnya untuk mendapatkan dunia saja, tidak mendapatkan ridha Allah, intinya mereka tak mendapatkan Allah, kecuali hanya sebatas mendapatkan dunia saja. Makanya kalau ada orang yang berbuat di dunia ini untuk mendapatkan dunia, Allah kasih enggak dunia kepada mereka? Allah kasih. Maka berulang kali saya sampaikan ibu sekalian muliakan Allah, mendapatkan dunia otomatis mendapatkan dunia, tetapi mendapatkan surga apakah otomatis mendapatkan dunia? Mendapatkan dunia apakah otomatis mendapatkan surga? Mendapatkan surga otomatis mendapatkan dunia? Ya, yang mana yang ibu inginkan? Ingin akhirat lalu dapat dunia. Maka oleh karena itu ibu enggak usah risau kalau ada orang yang hidupnya lebih baik dari kita secara dunia, tapi mereka tidak mengenal Allah. Ibu tak usah cemburu melihat mereka, karena bagi Allah enggak ada alasan untuk menolak mereka tidak diberi. Karena syarat dunia ini diberi kepada siapapun, tidak mensyaratkan kepada ketaatan, tidak mensyaratkan ibu salehah dulu, tidak mensyaratkan ibu harus sujud dulu. Bekerja keraslah dengan dunia, otomatis Allah kasih dunia. Tetapi orang yang beriman tujuannya bukan mencari dunia saja, tapi adalah menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa kata Allah dalam surah Hud ayat ke-16 dan ayat ke-15 dan ke-16? Apa kata Allah? Man kana yuridu zinatal hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan dunia hadir ke dalam hidup mereka, maka Allah hadirkan dunia itu tanpa Allah kurangi bagian mereka di dunia sedikit pun juga. Bahkan kata Allah, wahum fiha la yubkhasun, bahkan di dunia ini mereka tak akan dirugikan. Ya bu, tengoklah orang di luar sana yang berlomba-lomba dengan dunia itu, dapat enggak mereka dunianya? Mereka enggak dirugikan bu. Apa yang mereka inginkan Allah berikan. Tetapi kepuasan mereka hanya sebatas itu. Apa yang terjadi bagi orang seperti ini? Ulaika laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Tetapi orang yang hanya dipuaskan karena dunia,
dia hanya memuaskan hawa nafsunya saja, maka orang seperti ini apa kata Allah? Tidak ada bagian mereka nanti di akhirat kecuali sebatas dunia yang mereka dapatkan. Bahkan mereka nanti amal perbuatannya di dunia karena untuk mendapatkan dunia saja tak bernilai di mata Allah di akhirat. Maka penting kita pahami ibu sekalian hakikat dunia itu sehingga kita tidak tertipu dengannya. Makanya ibu berbisiklah kepada suami untuk mendapatkan dunia dengan catatan Allah ridha. Ya bu ya. Jangan bisik-bisik bu, tapi yang penting banyak bang. Soal Allah tak ridha itu kan urusan nanti. Yang penting aku ingin sekarang di dunia harus hadir. Kalau itu bisikan ibu, ini bahaya, fitnah. Karena boleh jadi kami suami ini kadang-kadang tergelincir jalannya karena ada bisikan-bisikan yang datang di sebelah. Kapan bisikan itu biasanya disampaikan? Sedang sarapan pagi atau sebelum mata tertidur? Oh, tahu ibu ya. Nak lalu mata tu mengecek-ngecek je udah sampean. Bang, aku tahu lembar ganti je lah bang. Iya mau itu? Nak, di meja makan? Oh, nak jual? Berarti tak ada keinginan? Ada, tapi tidak pernah disampaikan. Oh, tawaduk mana lah ibu di situ. Hebat-hebat luar biasa. Ya bu. Makanya kenapa Nabi berlindung dari jiwa yang tak pernah merasa kenyang? Sebab dunia itu tak akan pernah memuaskan hati. Bu, hati ini kecil bu, tapi diisi tak pernah penuh. Itulah orang tak bersyukur. Diberi dunia seberapapun tetap dia tampung tangannya. Makanya orang yang tamak dengan dunia itu telah disifatkan Allah sifatnya sama seperti siapa? Orang yang tak bersyukur dan tamak dengan dunia itu sudah disifatkan Allah sama seperti barua, monyet, kiradah. Bu, kenapa umat terdahulu, umat Nabi Musa yang tamak dengan dunia, kaum Yahudi disuruh tidak beribadah pada hari Sabtu, mereka sibuk dengan nelayan mencari ikan, lalu berubah wajah mereka menjadi monyet. Kenapa monyet yang diwujudkan? Karena monyet itu simbol makhluk yang tamak dan serakah. Ya bu, wa kunu qiradatan khasiin, jadilah mereka monyet-monyet yang hina. Kata ulama umur 3 hari. Setelah 3 harinya mati. Itu umat Nabi Musa yang tamak dengan dunia, yang tak mau beribadah kepada Allah. Ya bu, zaman Aiko dikutuk nak umat-umat yang kini yang tak mau beribadah tu jadi monyet juga. Dah. Kalaulah ada kutukan juga seperti umat dahulu jadi monyet, masih ada enggak monyet di dunia ini? Dari kalangan manusia yang dikutuk. Banyak. Kok ibu ngecet banyak loh? Untunglah karena doa Nabi dan sayang kepada umatnya. Jangan engkau hukum dan kutuk umatku sebagaimana engkau hukum umat-umat terdahulu. Ya bu, sayang tu Nabi kawak. Kau nak masih banyak tu umat tu akan jadi seperti umat dahulu. Masih banyak enggak bapak-bapak kita yang enggak solat hari Jumat? Masih banyak. Tapi bantuannya tetap gagah. Tetap gagah ya. Ya kan? Ini yang dikhawatirkan. Orang yang beriman mampu memahami itu. Maka kenapa monyet simbolnya ibu? Tengok monyet. Ibu agi pisang, nyomakan, panua paru ibu bunci. Ibu agi pisang nyambi tak? Nyopanua kalau sikonya. Ibu agi pisang nyambi tak? Panua le sikole. Ibu agi pisang nyambi tak? Nyokapien siko. Ibu agi pisang nyambi tak? Nyokapien siko. Ya kan? Ibu agi pisang nyambi tak? Nyopacien siko. Ibu agi pisang nyocapien siko.
Lapanua badan parui buncit, keteknya berisi, tangan berisi, sado berisi. Akhirnya monyet dia gia, apa kata dia? Mencibirnya. Kenyang perutnya, tak mau terima kasih kepada Tuhan yang memberi. Iya nak? Itulah monyet tu. Maka orang yang tak mau bersyukur, tak pernah merasa kenyang perutnya, nafsunya dengan dunia ini, tak ubahnya mereka seperti monyet. Biasanya yang suka makan pisang orang, pisang inyo sih monyet. Ya bu, tanah orang, tanah inyo yo. Kan itu tuh. Bu, bini orang, laki orang, tuh. Sifat-sifat itu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, ibu, wallahi mad dunya mislul akhirah. Bu, ini guru-guru kita sudah sering sampaikan. Demi Allah kata Nabi, tak ubahnya dunia itu kalau dibandingkan dengan akhirat, illa mislu asbi'ahu fi, ya, tak ubahnya kata Nabi seperti engkau mencelupkan jarimu di tengah lautan. Ya bu, nih celup bu, nih minum tak ambo kan? Nah, nampak tak menetes? Nampak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di ujung hadisnya, falyanzur bima yarji'. Perhatikanlah olehmu apa yang kembali dari tetesan jarimu itu adalah setetes air. Bu, apa kata Nabi? Dunia yang kamu perebutkan, yang kamu tamak dan serakah karenanya itu adalah setetes air laut yang jatuh dari jarimu. Sementara akhirat dan surga dan kenikmatannya adalah lautan yang tak pernah kering. Oh, orang tertipu dek nansa titik, lupa hakikat yang sebenarnya dari nikmat yang abadi, yakni adalah kampung akhirat dengan semua kebaikan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna libni Adam misla wadin malan la uhibba anna lahu ilaihi mislah." Andaikan anak Adam itu telah memiliki satu lembah dari harta emas semua permata di dalamnya. Lembah ni bu, di dalamnya ameh, lembah di dalamnya intan mutiara. Maka kalau mereka dikasih satu lembah lagi, mau enggak mereka satu lembah lagi? Mau? Ya? Kapan manusia itu tidak lagi mau satu lembah lagi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yamla'u 'ainun libni Adam illa at-turab. Mata manusia tidak akan pernah merasa cukup dengan semua harta itu sebelum tanah menyumpal di mulutnya. Itulah ayat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya bu, berlomba-lomba mereka manusia sampai mereka masuk pintu kubur. Tak akan pernah merasa cukup ibu sekalian. Sifat-sifat ini mesti kita jauhi dalam hidup kita, karena kita ini punya kecenderungan untuk itu ibu sekalian. Manusia ini punya sifat tamak. Makanya kita lucu dan heran rasanya, mohon maaf, rata-rata orang-orang yang maling-maling besar hari itu orang miskin. Orang-orang yang maling besar hari ini orang miskin atau orang kaya? Dia apa je malingnya le? Ya bu, rata-rata yang kadang-kadang mohon maaf yang banyak juga selingkuh itu bininya rancak atau buruk? Apa selingkuhnya le? Ya bu, pitinya lah banyak, ya kan? Bininya lancak, kok nak cukup je itu lah?
Itulah dunia tadi, ibu sekalian. Inilah yang menyebabkan kehancuran umat. Karena tidak ada yang menyebabkan kita ini hancur, baik perempuan ataupun laki-laki, kecuali simbolnya dunia semuanya. Bu, cantik ini dunia atau enggak? Kenapa ibu katakan dunia cantik? Hah? Kenapa ibu katakan cantik itu dunia? Ini dunia, ini alam, apa ini nama alam? Kenapa disebut alam? Karena dia akan sirna dan binasa. Makanya alhamdulillah Rabbil alamin. Apa itu alam? Alam itu kata ulama masih wallah, selain dari Allah itu alam. Maka orang cinta kepada dunia itu simbolnya alam. Maka dunia itu tak akan pernah mencukupkan manusia. Maka yang menghancurkan manusia semuanya adalah dunia. Hawa nafsu terhadap dunia. Cantik itu dunia, pangkat jabatan itu dunia, harta banyak itu dunia. Dunia inilah yang menghancurkan kita. Kami laki-laki hancur oleh kecantikan ibu-ibu, ibu-ibu hancur oleh piti banyak. Makanya ibu-ibu kau goyang iman dek piti banyak. Ndak juga ibu-ibu sih, kau kan hebat-hebat. Ibu-ibu di sini hebat-hebat karena udah ngaji, udah tahu rumusnya. Walaupun dia ingin tetapi dilarang oleh agama, stop. Ada kontrol diri, ya bu. Makanya suaminya juga selamat, karena tak ada tuntutan apapun terhadap dunia yang melampaui batas dari semua ketangguhan suaminya. Di situ wanita yang solehah, ya bu. Makanya wanita yang solehah itu rumusnya, nikahilah wanita-wanita yang kaya, kata Nabi. Apa wanita kaya itu dan siapa dia? Ibu-ibu ini udah kaya atau belum? Bu, ibu-ibu ini sudah jadi wanita yang kaya atau belum? Sudah jadi istri-istri yang kaya atau belum? Udah, alhamdulillah. Emangnya kaya itu apa? Bersyukur terhadap pemberian suami. Ya bu, karena dengan ibu bersyukur itulah akan selamat jalan suaminya. Itu wanita yang bersyukur, itu wanita yang kaya. Tapi kalau wanita yang kufur, kurang, disitulah membuat orang tergelincir jadinya. Kenapa? Nafsun, jiwa yang tak pernah merasa kenyang. Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka cita-cita kehidupan seorang mukmin itu bukan dunia, tapi cita-cita kehidupan seorang mukmin adalah akhirat. Lalu enggak penting dunia? Penting, karena dunia mengantarkan kepada akhirat. Maka jadikanlah dunia itu jembatan, sebuah proses saja untuk mendapatkan akhirat yang abadi itu. Jangan jadikan dunia itu sebagai tujuan utama untuk membuat kita tergelincir jatuh, tidak berada pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu kita paham bagaimana bisa menggunakan harta dengan baik. Ada tanggungjawab terhadap harta yang mesti ditunaikan. Tidak hanya kekayaan atas nama kita, tetapi kayanya kita karena ada hak orang lain, maka kita dikayakan Allah Subhanahu wa taala. Ya bu, kalau kita mampu memahami itu, kayanya kita bukan karena kita hebat, tapi karena Allah titipkan punya orang lain kepada kita untuk diberikan agar menambah poin kemuliaan kita di hadapan Allah. Disitulah hebatnya orang-orang yang beriman. Ibunda yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW mengajarkan kita berlindung dari jiwa yang tak pernah merasa kenyang. Penting gak harta? Penting. Ibu berkecukupan jauh lebih baik ketimbang hidup dalam kemiskinan. Maka di zaman Rasul ada seorang datang kepada Nabi sebelum dia wafat mewariskan, "Ya Rasul, ketika nanti aku wafat, aku ingin memberikan 100% hartaku untuk Allah dan Rasulnya." Kata, tapi jangan 50% ya Allah, ya Rasul. Jangan.
Sepertiga ya Rasul, masih banyak. Engkau meninggalkan anak istrimu dalam berkecukupan jauh lebih baik ketimbang engkau meninggalkan mereka dalam kemiskinan. Artinya apa ibu sekalian? Dunia ini dipentingkan oleh Allah bagi kita. Untuk apa? Menjaga wibawa marwah kita sebagai seorang hamba yang kemudian tidak menjadi orang suka meminta-minta. Tetapi mendapatkan dunia bukan dengan semua cara yang tidak benar, bukan begitu. Bekerja keras untuk mendapatkan dunia, untuk menggapai ridha Allah, itu penting. Makanya ayat yang kita sering dengar, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila salat ditunaikan, maka bertebarlah kamu di muka bumi. Makanya Nabi tak suka umatnya itu menjadi pemalas. Nabi paling tak suka melihat umatnya tidur pagi pada subuh. Oh, tidur pagi pada subuh itu bukan ciri umat Nabi. Walaupun ada hari ini riset para ahli dokter, orang yang suka tidur pagi itu lebih cenderung kena penyakit gula. Tetapi Nabi mengajarkan bukan itu saja, bahwa tidur pagi itu bukan wibawa umat. Karena umat ini faiza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Apabila kamu selesai solat, bertebarlah di muka bumi. Solat yang dipardukan di awal pagi apa namanya? Subuh. Setelah subuh kita diajarkan untuk bertebar di muka bumi, berusaha. Ya Bu ya. Maka salah satu doa Nabi di waktu pagi itu adalah Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di kala paginya. Makanya dan dulu-dulu kalau ada anak awak ama-ama dulu suka lolok pagi anaknya, apa kata mak tu? Nah, jangan lalok kalau lalok jo kerajo. Tu rezeki yang lagi makan di ayam. Ya enggak? Itu bahasa motivasi orang tua-tua dulu. Tidak menggunakan hadis dia mak, Bu. Tapi bahasa itu sesuai dengan makna hadis. Jangan dulu ayam jago podong kule. Ya enggak? Makanya zaman dulu di kampung-kampung kita tu, mungkin kampung ibu agak modern daripada kampung Ambo mungkin. Kampung Ambo tu rumah-rumah panggung, Bu. Sama. Ibu nak nyamo-nyamo tu sama. Sama Bu ya. Itu di samping kamar tidur awak tu ada sangka ayam. Paham Bu ya? Sangka. Itu sengaja ada ayam di situ diletakkan di samping kamar tidur. Saya tanya mak saya, mak, dia apa sangka ayam kau di samping kamar awak letak mak? Apa kata mak? Jangan sampai duluan ayam jago podongku. Karena ayam itu adalah simbol alam yang lebih awal dia bangun terkadang ketimbang kita. Orang tua-tua dulu tandanya waktu subuh sudah datang dengar. Iya. Dulu tidak ada alarm, tidak ada handphone, tidak ada jam. Jamnya itu alam. Bertanya kepada alam. Alam tak kambang menjadi guru. Ayam itu alam. Maka di waktu pagi-pagi, bahkan waktu jam 4 pagi, waktu tahajud dia sudah bunyi itu ayam. Berkokok-kokok dia. Ya Pak Ibu. Tadi subuh saya ngisi di Kampar. Saya jam 2:30 dari sini, jam 3:30 ngejar ke Danau Bingkong. Itu waktu pagi itu sepanjang jalan banyak dengar ayam berkokok. Ya kan? Waktu subuh dah dekat. Ini fakta yang masih real, yang secara alam itu akan terjadi terus. Dan motivasi orang tua dulu disuruhnya kita lebih dulu bangun ketimbang ayam. Jangan kamu kalah sama ayam nak. Itu hebatnya orang tua-tua dulu. Ya Bu. Ini kadang-kadang tiba ibu-ibu kini dia sayang ke laki tambah laluk pagi, disuruh kata anaknya masih laluk je ayah apa lemah. Nyo apa kalian tu panek bana biarlah nyo laluk. Ya Bu. Ini mental tak terbangun. Makanya bangkit. Apa intinya? Umat Islam tidak dilarang untuk memenuhi dunia. Bahkan Nabi SAW memberikan kemuliaan
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa yang kata Nabi di waktu bangun paginya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia merasakan aman di rumahnya. Ya Bu, kita bangun pagi itu Bu, fresh. Ya Bu, kita merasakan sesuatu yang fresh pada diri kita, pada keluarga kita. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mu'afan fi jasadihi, badannya sehat. Ya Bu ya. Nah, indahu qutu yaumihi, kebutuhannya hari itu tercukupi. Ya Bu. Faka'annama hizat lahu dunya, seakan-akan dunia itu sudah digenggam dalam tangannya. Apa artinya Nabi mengajarkan begitu? Umat Islam itu harus punya wibawa. Dunia itu harus dia kuasai untuk menundukkan dirinya kepada Allah. Bukan justru dia dikuasai oleh dunia membuat dia terhina di hadapan Allah. Enggak. Makanya orang yang tadi memuaskan hawa nafsunya untuk mendapatkan dunia yang banyak, tak lagi mementingkan yang halal dan yang haram, yang penting asal dapat saja, mereka sedang membangun pondasi kehinaan dalam diri mereka, sedang membangun diri dalam keterjatuhan dan keterpurukan. Itu tidak membawa kemuliaan. Ya Bu. Makanya Nabi itu senang umat itu berdiri dan berkarya. Bukan mental pemalas. Ya Bu. Bukan mental peminta-minta, bukan mental yang suka menampilkan kesusahan hidupnya semua kepada semua orang. Enggak. Makanya kita harus bawa wibawa Bu. Umat Islam dulu bajunya harus bersih, harus rapi, harus gagah, harus cantik. Iya Bu. Ini jangan loyo umat. Dia begini sebelum nanti mengharapkan sesuatu dari orang. Hilang wibawa Islam. Hilang. Nabi yang suka umat yang begitu. Ya Bu. Maka di zaman Nabi itu ada seorang pemuda datang, dulu pernah sampaikan. Datang, ya Bu, minta makan sama Nabi. Nabi itu orang paling dermawan. Ini pemuda datang minta sama Nabi, minta makan. Nabi kasih makan atau tidak? Ini pemuda fisiknya tegak, tapi bajunya kusut masai, letih karena tak makan. Minta sama Nabi, Nabi kasih tak? Enggak. Nabi tak kasih. Lalu apa kata Nabi? Di rumah ada apa? Enggak ada apa-apa ya Rasul. Hanya ada selimut yang merobek. Selimut lalu. Ada bejana yang melepas masuk lubang, masuk pula. Bejana yang baik lubang. Apa kata Nabi? Kau bawa bejana masih. Bawa sini, diambil pulang bawa. Di tengah sahabat Nabi lelang. Siapa yang mau beli bejana ini seharga 1 dirham? Saya kata saya. 2 dirham saya. Padahal ada bejana tunai. Nabi ingin memancing supaya ada bantuan kepada anak muda ini. Setelah dapat 2 dirham, apa kata Nabi? Ini uang 2 dirham untukku. 1 dirham untuk kebutuhanku. 1 dirham membelikan kampak. Engkau pecahkan batu, engkau jual. Aku tak sudi melihatmu selama 10 hari. Jangan jumpa denganku selama 10 hari lamanya. Pemuda ini mengambil apa tadi? Ya, belikan kampak. Dia pergi meninggalkan Nabi, lalu disuruh Nabi bekerja keras. Setelah 10 hari dia datang bertemu dengan Rasul dalam keadaan tersenyum karena dia sudah bisa membawa uang 10 dirham. Apa maknanya kata Nabi? Engkau hebat, tapi mentalmu pemalas. Aku tak suka menolong orang pemalas, tapi aku memberikan engkau jalan. Jangan selalu dikasih umpan, kasih. Ya Bu, ya itu. Makanya berwibawa jadinya itu umat Nabi. Makanya kalau ada anak di rumah udah
Pas ya. Makanya kalau kalian mau kaji anak muda, nah aku tiga sebentar. Supaya nanti jangan lagi. Saya akan dunia ini kecil sekali. Dunia ini luas. Waktu halal di dunia. Maka kalau ada itu pergi merantau, suruh dia merantau. Jangan dia katakan maksud. Itu apa yang merantau? Aku dah maju. Ya bu? Iya. Kita ini bisa hebat kalau kita ini merantau. Coba ngumpul di kampung semua. Tak jadi kita. Ya bu? Kita berdoa dengan merantau. Ya tak? Masya Allah. Baik ibu sekalian, oleh Allah. Jadi ini asar jam berapa? Ya. Maka maknanya apa? Nafsun la tashba' itu bukan berarti menafikan dunia. Jangan salah prinsip, Bu. Tetapi meletakkan dunia itu dalam jalan mendapatkan ridha Allah. Yang dimaksudkan Nabi nafsun la tashba' itu jiwa yang tak pernah merasa kenyang itu maknanya kalau seandainya ia mendapatkan dunia itu melupakan hak Allah dalam tanggungjawab ibadahnya kepada Allah, itu yang tak boleh. Tapi kalau mendapatkan dunia untuk mendapatkan ridha Allah, itu perintah. Maka Nabi suka umatnya ketika dia bangun dari tidurnya badannya sehat, ya bu, pikirannya fresh, anak keluarganya bahagia, ya kebutuhan hari itu ada, ini dibawa bagi umat. Itu yang dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi ketika diangkat menjadi Rasul hidupnya sederhana dan dia mendahulukan umatnya, tapi Nabi bukan berarti miskin, tapi Nabi merasakan nasib orang-orang miskin. Beda ya bu ya, miskin dengan merasakan nasib orang miskin itu beda bu. Ya, tolong dibedakan. Maka masya Allah kita ini adalah umat yang dilahirkan menjadi hebat dan petarung dari awalnya, maka kita harus menjadi pemenang di atas dunia yang fana ini agar kita menjadi pemenang juga di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga. Yang keempat, kita selesaikan pembahasan hari ini tentang doa Nabi berlindung 4 perkara. Yang keempat, doa Nabi SAW berlindung, wa a'udzu bika min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak engkau terima. Bu, biasanya hakikat kita meminta itu supaya dikabulkan atau ditolak? Dikabulkan. Kalau kita meminta sesuatu tidak dikabulkan, ada nggak rasa kekecewaan? Ada. Ya bu. Sementara Nabi berdoa, aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak engkau ijabah, la yusma' itu tidak dikabulkan. Sungguh menyedihkan kalau seandainya kita selalu berdoa tapi Allah tidak menerima doa kita. Kita sudah haji berdoa di tempat multazam, mustajab doa, ada raudhah, makam Ibrahim, Hijri Ismail, kita udah doa di situ. Tapi kok doa saya enggak dikabulkan? Terasa kesedihan ada. Tapi tunggu dulu ibu sekalian. Orang-orang yang beriman ini doanya ada enggak yang tidak dikabulkan Allah? Imannya bagus, makanannya halal, doanya khusyuk, mintanya dengan khudu', dengan tunduk kepada Allah. Ada enggak doa yang ditolak sama Allah? Benar nih. Apa contohnya ibu minta tapi Allah enggak kabulkan? Coba. Contohnya ini Ustaz, contohnya kita kan udah tahu nih untuk mencapai surga itu harus anak yang soleh. Anak yang soleh itu kan banyak ibadah. Nah sementara dalam kehidupan mungkin dalam keluarga mungkin belum sampai ke sana. Contohnya belum mau baca Al-Quran gitu kan, sholat masih lalai. Ada yang salah di doa kita atau yang
bab sini kita berada. Ya, nah, pastikan dulu nih halal atau tidak. Halal itu setelah lahir dari zatnya, zat dan sifatnya, caranya. Oh, dia halal tapi caranya haram, tetap haram. Ya, nah, ini makanan halal, rambutan, tapi nyuri tetap haram. Ya, banyak faktor. Maka itu harus di. Makanya ada doa itu sebetulnya dikabulkan, tapi ada tiga. Ada tiga doa orang beriman itu cara Allah mengabulkan. Satu, dikabulkan sesuai dengan apa yang diminta. Yang kedua, diganti dalam bentuk yang lain. Yang ketiga, ditunda agar diberikan di akhirat. Boleh jadi kenapa anak itu belum soleh? Karena Allah ingin menjadikan itu ladang memberikan ilmu lebih maksimal pada anak. Karena selama ini kita belum tahu, kita udah ngaji dulu saja. Kemarin dulu, waktu sebelum nikah, kalau mau cewek-cewek. Makanya harus husnuzan dengan doa itu.
Innama ana inda zanni abdi bi. Itu kata kuncinya. Sesungguhnya aku itu, kata Allah, menurut prasangka hambaku kepadaku. Membuktikannya sulit, Bu. Menceramahkan mudah. Bagaimana bersangka baik kepada Allah? Ya, Bu ya. Apalagi dunia-dunia usaha yang ibu bekerja, menggali, berusaha, itu kalau nggak tawakal, Bu, putus asanya cepat. Ibu, saya dagang, Bu, tidak ada tawakal, tidak ada husnuzon. Allahu Akbar. Rezeki cuma segini hari ini, besok segini, besok kurang lagi. Kalau nggak ada tawakal, nggak ada kerja keras, kita akan mudah putus asa. Makanya libatkan Allah dalam doa itu. Prasangka baik dulu sama Allah, nanti Allah kabulkan. Allah yang maha tahu kapan, ketika, waktu yang tepat doa itu dikabulkan Allah. Ya, Bu, serahkan ke Allah. Yang penting Allah kata, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Tapi syaratnya apa? Wal yu'minu bi. Percaya dulu totalitas kepadaku, serahkan semuanya kepadaku. Aku yang ngatur, bukan engkau yang ngatur, kata Allah. Ya, maka jangan paksa Allah sesuai dengan aturan kita, tapi biarlah kita meminta, biarlah Allah yang memutuskan untuk memberi apa yang kita minta. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya pastikan tempat doa itu baik, cara berdoanya baik, waktunya waktu yang terbaik. Kan gitu, Bu? Bu, maka berdoa itu harus yakin. Jangan doa gini, ya Allah, jadi kalau anakku soleh, kalau engkau beri sekarang tidak apa-apa, kalaupun nanti nggak apa-apa juga. Jangan gitu. Doa itu harus optimis. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Mintalah kepada Allah itu dalam keadaan merengek dan merintih. Itu bahasanya. Jadi minta sama Allah itu merengek-rengek, merintih-rintih. Macam mana anak ketek minta piti sama mak. Tekanan. Itu bayang mau ibu. Dulu ketika ibu sedang ngomong dengan tetangga sebelah, datang anak minta duit. Ibu jengkel enggak? Ibu sedang ngomong dan tetangga ini datang anak minta piti. Jengkel enggak ibu? Apa kata ibu? Ibu. Anak ketek itu tak peduli minta. Beko. Mana sih? Tak peduli minta. Biar namanya. Boleh pasti. Kuliah dia tadi. Dia mana mata dia kira? Ya. Jadi maknanya apa? Minta sama Allah itu jangan pernah putus. Iya. Masa anak kecil dia bisa lebih yakin? Ya, Bu ya. Minta sama Allah. Kita minta sama Allah yang tak terbatas, Allah yang tak yakin. Ya, Bu ya. Di sini lemahnya kita. Makanya bangkit semangat untuk mengejar harapan yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibunda yang muliakan Allah, 4 perkara yang Nabi berlindung dengannya ini menjadi bagian yang mesti kita berlindung dengannya. 1, berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, berlindung dari hati yang tak khusyuk. Yang ketiga, berlindung dari jiwa yang tak pernah merasa kenyang dan cukup. Yang keempat, berlindung dari doa yang tidak dikabulkan. Mudah-mudahan kita terbebas dari 4 perkara yang Nabi berlindung dengannya, dan kita juga berlindung dari 4 perkara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta izin, berarti Jumat saya baru balik tanggal 24. Ya, boleh. Saya bisa berdoa ya, Bu ya. Yang ingin berangkat dengan saya di bulan Februari, saya berangkat tanggal 19 Februari.
dapat 10 terakhir Ramadan. Tapi kalau ibu mau awal dari akhir Ramadan segera dapat nama dulu yang dulu. Kirim aja namanya. Ya Bu ya. Kalau ibu mau nanti saya bimbing nanti bersama Ustaz Musa LC 2 pembimbingnya Bu Wali. Kalau sekarang 3, karena yang sekarang saya bawa ini 70 jamaah 3 Ustaz. Nanti bisa. Hotel dekat Bu. Hotel kita tak jauh dari pelataran, bintang 5. Hotel kita makanannya Asia, anjur. Hotelnya besar dan makanannya Asia. Enak. Kalau di Madinah lebih tawar. Ya, kalau Madinah rata-rata. Ada yang perlu ditanyakan tuh bukan. Ya Bu ya. Nanti kalau ya nomor HP saya ada kan? Nanti minta sama Buta. Nanti WA saja. Ya Bu. Tapi segera akan ada seat terbatas buat hanya 50 seat. Ya, cepat penuhi itu. Ya Bu ya. Baik, terima kasih. Doakan kami Ustaz, doanya tertunda Ustaz. Assalamualaikum. Ya Bu. Saya izin ya langsung. Selamat datang Ustaz. Insyaallah. Ustaz, kasih Ustaz, sejalan. Umum apa dulu? Umum lah, tutup langsung nak. Titik kan. Oh ini Bu, Ibu ada pengumuman. Yang pertama mengenai wakaf Al-Quran pada minggu atau Jumat kemarin, alhamdulillah berjumlah 1.310.000. Itu adalah untuk anak-anak kita yang tidak mampu, yang berada di daerah terpencil. Ya alhamdulillah sudah mereka salurkan. Terus pengumuman yang kedua, pada asar ini kita membezu keluarga kita, orang tua kita, yaitu orang tua dari Ibu Ismelda dengan alamat Jalan Senangin atau di samping rumah Ibu RT 03 atau berada di samping rumah Ibu Mul. Marilah kita bersama-sama bezu ke rumah Ibu Ismelda dengan alamat Jalan Senangin. Arisan RW hari Minggu Di masjid. Dan pengumuman ketiga yaitu arisan RW dilaksanakan pada minggu besok. Hari Minggu sekarang tanggal 11, 12, 13. Waktu Saya habis asar Bu ya. Habis asar. Bu. pengumuman ketiga yaitu arisan RW pada hari Minggu besok tanggal 13 November yang bertempat di masjid ini. Waktunya ba'da asar. Kalau dapat usahakan kita sholat asar berjamaah. Ya biar cepat kita mulai dan cepat pula kita selesai. Ya cuma itu pengumuman dari saya. Saya langsung menutup acara kita. Baiklah ibu-ibu, demikianlah ceramah agama yang telah disampaikan oleh al-ustaz kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya siapa? Masjid. Punya Bu Tati. Si Pami. Pami.